Selamat datang di PUD Podcast Ubah Diri, sebuah podcast yang bertujuan untuk bersama-sama mengubah diri menjadi lebih baik bersama saya, Sen Pollux. Topik kali ini sangat menarik ya, dan ini adalah salah satu ranah saya, yaitu tentang law of attraction. Dan ketika saya live atau komentar di konten saya gitu ya, banyak sekali pertanyaan yang diajukan kepada saya gitu. Dalam psikologi, apakah law of attraction itu ada? Jawabannya adalah ada. Law of attraction itu ada dalam psikologi, tapi dengan nama yang berbeda ya. Karena law of attraction atau biasa disingkat dengan LOA atau LOA gitu ya, orang gampangnya gitu ya. Itu masuk dalam kacamata psikologi sebagai bias atau bahasa umumnya adalah pseudoscience ya. Dan dalam psikologi, law of attraction itu ada bahasa ilmiahnya. Ada bahasa ilmiahnya namanya self fulfilling prophecy atau ramalan pemenuhan diri. Atau juga bisa disebut dengan Pygmalion effect. Pygmalion. Pygmalion effect. Teman-teman bisa langsung buka Google Image atau juga definisi dari Pygmalion effect itu apa. Dan saya akan menjelaskan Pygmalion effect, self-fulfilling prophecy itu apa. Singkatnya adalah Pygmalion effect itu sebuah fenomena psikologis di mana ekspektasi yang tinggi, ekspektasi kita nih yang tinggi itu akan mengarahkan hasil yang nyata. Oke. Begitupun juga sebaliknya, kalau misalnya kita punya ekspektasi yang rendah gitu ya, yang kurang kurang kuat lah ya, itu juga akan mengarahkan hasil yang kurang kuat juga gitu, alias lemah lah. Oke. Nah, kalau misalnya eh, teman-teman di sini yang mendengarkan ini belajar tentang law of attraction, terutama teman-teman yang sudah baca buku The Secret dari Rhonda Byrne. Cara bacanya gimana aku nggak tahu. Rhonda Byrne mungkin, Rhonda Byrne, ya gitulah pokoknya. Oke, kalau misalnya teman-teman pernah baca buku The Secret, ada ada yang namanya 3 tahap kalau nggak salah ya, 3 tahap manifestasi menurut The Secret, menurut Rhonda Byrne, yaitu ask, believe, receive. Tahap pertama itu adalah meminta, tahap kedua adalah percaya atau yakin, dan tahap ketiga adalah menerima gitu. Oke. Dalam Pygmalion Effect, alurnya tuh hampir mirip. Oke. Bahkan kalau misalnya di ibaratnya esensinya gitu, esensi dari The Secret itu, Law of Attraction itu sama dengan Pygmalion Effect atau self fulfilling prophecy, yang mana keyakinan kita akan memengaruhi tindakan kita. Itu tahap yang pertama tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman mendengarkan ini sambil buka Google Image dan tulis juga Pygmalion Effect gitu ya, keyakinan kita itu akan mempengaruhi tindakan kita. Oke. Tindakan kita itu akan berdampak ke keyakinan orang lain. Keyakinan orang lain menyebabkan tindakan. Oke. Tindakan dari orang lain juga. Dan tindakan orang lain akan menguatkan keyakinan kita. Sebagai contoh, misalnya kayak gini. Saya dari tahun 2022, pertengahan 2022 itu bulan Agustus. Ya, ya. Bulan Agustus 2022. Saya mulai berdoa, saya mulai meminta. Saya itu ingin menjadi trainer dan mentor. Saya ingin membantu meningkatkan cara berpikir yang benar untuk banyak orang. Jalannya adalah menjadi trainer dan mentor, ya kan? Nah,
Dari 2022 saya itu berekspektasi tuh. Ada ekspektasi tinggi, ada cita-cita yang cukup kuat. Saya ingin menjadi trainer dan juga mentor. Dan karena ekspektasi yang kuat itu ya, saya menjadi ngerasa yakin bahwa ya aku itu bisa jadi trainer. Saya tuh bisa jadi mentor. Bahkan sampai di titik saya yakin bahwa saya adalah trainer, saya adalah mentor gitu. Itu baru keyakinan aja. Nah, keyakinan saya yang menjadi trainer dan mentor itu memengaruhi tindakan saya. Oke, yaitu bikin konten di TikTok, bikin konten di YouTube, berbagi pengetahuan apa yang sudah saya baca, apa yang sudah saya ikuti dari workshop, seminar gitu ya, apa yang saya dengarkan, itu saya bagikan ke sosial media. Dan tindakan kita karena yang konsisten itu ya, konsisten untuk bikin konten, konsisten untuk menyebarkan ilmu dengan tujuan untuk memberdayakan manusia gitu ya, minimal punya pola pikir yang benar gitu loh, yang memberdayakan, yang growth mindset, punya pola pikir yang bertumbuh gitu. Nah, tindakan saya itu yang bikin konten, berbagi ilmu pengetahuan tentang self help, tentang psikologi, mental health, tentang dinamika romansa dan macam-macam, percaya diri juga. Ketika konten-konten saya itu dilihat oleh viewers, oleh teman-teman juga ya, salah satunya, itu berdampak ke keyakinan orang lain. Mulai ada kayak komentar seperti, "Bang, terima kasih banyak untuk kontennya, sangat membantu banget. Bang, request dong bahas soal ini gitu." Tindakan saya itu berdampak ke keyakinan orang lain bahwa apa yang saya bagikan itu, oh bener juga ya, masuk akal sih kayak gitu. Oh ini sangat sangat bisa dipraktekkan nih gitu. Dan ini sangat membantu banget, dan kalimat-kalimat lainnya. Ya. Nah, keyakinan orang lain ini akan menyebabkan tindakan si orang lain tersebut gitu. Jadi ketika teman-teman mendengarkan podcast ini atau mungkin melihat konten di TikTok atau YouTube saya gitu ya, keyakinan yang Anda dapatkan dari konten saya gitu ya, itu membuat Anda melakukan suatu tindakan. Oke. Entah Anda mulai praktek gitu ya, mulai menjajal lah ya, mencoba untuk coba tekniknya si Sen ini berhasil apa enggak, dan ternyata berhasil gitu ya. Nah, tindakan orang lain ini biasanya orang-orang yang apa ya, yang merasakan hasil dari apa yang saya bagikan itu memberikan feedback ke saya kan. Tindakan orang lain yang sudah dipraktekkan apa yang saya bagikan itu, mereka akan memberikan feedback, "Bang, makasih bang, gara-gara saran abang saya menjadi ini." Nah, feedback itu, feedback positif itu malah menguatkan keyakinan kita. Oke. Okay? Nah, tadi saya tuh menjelaskan alur dari Pygmalion Effect. Yang pertama, ya, saya ulangi lagi ya. Alur dari Pygmalion Effect adalah keyakinan kita akan memengaruhi tindakan kita. Tindakan kita akan berdampak ke keyakinan orang lain. Keyakinan orang lain itu akan menyebabkan tindakan orang lain atau mempengaruhi tindakan si orang lain tersebut. Lalu tindakan orang lain itu akan menguatkan keyakinan kita. Jadi awalnya saya yakin bahwa
saya adalah trainer, saya adalah mentor, saya bisa membantu gitu, membantu orang untuk jadi makin berdaya gitu ya. Itu akan mempengaruhi tindakan saya dengan cara share konten, berbagi pengetahuan, lalu ya salah satunya kayak yang Anda dengarkan saat ini gitu. Nah, tindakan saya itu ketika Anda mendengarkan atau melihat konten saya, itu masuk ke keyakinan Anda gitu loh. Keyakinan Anda habis melihat konten-konten saya gitu ya, atau mendengarkan konten-konten saya, itu akan mempengaruhi tindakan Anda gitu loh. Anda bakal mungkin mempraktekkan apa yang saya sarankan, atau mungkin Anda follow, subscribe konten saya, akun saya gitu ya. Atau mungkin Anda join konsultasi program atau beli produk saya. Nah, tindakan Anda itu akan memberikan feedback. Nah, feedback itu menguatkan keyakinan saya yang awal tadi, bahwa oh ya berarti saya itu emang cocoknya jadi trainer dan mentor. Seperti itu loh. Tapi teman-teman ya, banyak orang yang bilang bahwa law of attraction itu cuman halu, gitu kan? Law of attraction itu halu, law of attraction itu pseudoscience, nggak ada ilmiahnya, nggak ada dasar ilmiah dan macam-macam. Mungkin ada di antara teman-teman yang berkata seperti itu ya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi saya pribadi sebagai trainer dan mentor pemberdayaan diri, gitu ya, selama itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk menjadi lebih baik untuk diri kita gitu ya, pakai aja, pakai aja. Mungkin saya juga salah satu atau mungkin satu-satunya seorang trainer dan mentor yang bilang bahwa law of attraction itu emang bias, law of attraction itu pseudoscience, tapi tetap saya pakai. Kenapa? Karena saya merasakan efek hasil nyata menggunakan law of attraction ini. Jadi kalau misalnya di antara teman-teman yang mendengarkan ini bahwa law of attraction itu halu, saya tidak percaya dengan law of attraction, saya percaya dengan diri saya sendiri gitu. It's okay. Law of attraction itu nggak peduli bahwa Anda itu percaya law atau nggak percaya. Gitu loh. Sama seperti hukum gravitasi. Ada yang percaya bahwa gravitasi itu ada yang percaya bahwa gravitasi itu tidak ada. Hukum gravitasi nggak peduli mau percaya atau enggak. Faktanya kita nggak melayang gitu. Oke, teman-teman sampai sini sudah paham? Kalau misalnya sudah paham, saya akhiri dulu podcast ini, ya kan? So, terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai ya. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman gitu ya, atau request topik yang ingin dibahas, silahkan ketik di kolom komentar. Boleh juga untuk follow TikTok @ubahDiri111 dan subscribe YouTube @ubahDiri111 untuk konten menarik dan bermanfaat lainnya. Dan juga dukung saya dengan cara melakukan konsultasi, join program, atau beli ebook Ubah Diri. Silakan ke website ubahDiriofficial.card.co. Cardnya tuh CARRD, ya double R. ubahDiriofficial.card.co. Atau klik link yang ada di deskripsi aja. Dan pesan satu lagi, mohon maaf jika ada bahasa yang kurang nyaman gitu ya. Buang jeleknya, ambil baiknya. Dadah.